Radio Nesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Senang sekali saya Yurus Prastica kembali menemani rekan Unesa tentunya dalam program Ngopi, Ngobrol Inspirasi, di mana diskusi interaktif dan juga inspiratif akan saya sajikan kepada rekan Unesa dengan menghadirkan narasumber yang tentunya sangat ditunggu-tunggu sekali. Nah, di sini di samping saya sudah hadir narasumber dari alumni Universitas Negeri Surabaya, yaitu ada Mbak Ami Haris. Halo. Halo Mbak, apa Halo, kabar? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Mbak ya. Saya Baik. ucapkan selamat datang di radio kami, Radio Unesa. Tentunya sudah siap untuk memberikan inspirasi kepada rekan Unesa yang sedang menyaksikan acara ini ya Mbak. Insya Allah. Ini Radio Unesa keren banget ya. Alhamdulillah. Studionya aja udah keren. Apalagi nanti kreativitasnya harus lebih bagus lah ya. Pasti kan harus lebih bagus. Oke, Iya. pastinya. Iya. Nah, rekan Unesa, kita akan berdiskusi dan bincang-bincang inspiratif dan juga banyak motivasi-motivasi yang akan disampaikan pada program kali ini. Nah, langsung saja nih rekan Unesa, saya akan sedikit berbincang sebagai awalan dulu nih dengan Mbak Ami Haris. Halo ya. Mbak Ami Haris, sekarang kesibukannya apa saja sih di tengah pandemi saat ini? Wah, pandemi ya. Iya. Emang suasananya sih pandemi, tapi kesibukannya sama kayak biasanya. Karena kan kalau di dunia jurnalistik ya, dunia media dan informasi kan tidak dibatasi untuk harus bagaimana ya. Memang ada anjuran untuk WFH atau work from home. Oke. Tapi selama atau sejak pandemi sampai sekarang saya belum merasakan itu. Kebetulan belum merasakan itu ya. Oke. Jadi masih tetap seperti biasa, tetap rutinitas ke kantor untuk editing dan sebagainya. Teman-teman yang di lapangan yang reporter maupun wartawan yang lain itu maupun fotografer masih tetap hunting foto. Cuman memang banyak batasan-batasan atau kesulitan untuk ketemu narasumber. Karena tidak semua narasumber kan mau menerima. Betul. Bahkan kalau di tempat saya bekerja itu kami sengaja membuat kita itu semua di perusahaan bikin kayak aturan itu untuk semua karyawan termasuk wartawan dan fotografer itu harus mengikuti kayak di rapid test. Jadi ada program rapid test untuk berapa bulan sekali gitu. Itu untuk menunjukkan, kemudian kita bawalah paling enggak mungkin ketika liputan dan sebagainya. Itu untuk menunjukkan narasumber bahwa kita ini clean loh, kita ini sehat loh, kayak gitu. Jadi untuk meyakinkan narasumber bahwa kita itu juga bisa mewawancari Anda dengan aman. Itu salah satu trik ya, strategi untuk bisa tetap eksis di dunia jurnalistik. Itu sih. Nah nih rekan Unesa, Mbak Ami Haris ini merupakan salah satu alumni dari Bahasa Inggris Universitas Negeri Surabaya. Nah beliau ini bisa dibilang sudah melalang buana sekali di bidang jurnalistik ya. Nah salah satunya adalah sebagai jurnalis dan juga sampai ke redaktur di tabloid Nurani. Dan juga sebelum waktu di kampus itu magang di koran IDN. Benar Mbak? Dan sekarang sedang bekerja juga di tabloid Nyata. Nah itu bagaimana sih Mbak perjalanannya? Panjang ya? Bisa dijelaskan singkatnya saja mungkin untuk rekan Unesa. Ini kalau dijelaskan kayaknya panjang banget ceritanya. Jadi aku mulai dari awal aja ya. Boleh. Jadi dulu itu sejak masih muda, bukan berarti sekarang tua ya. Karena sekarang masih muda. Karena perempuan itu paling alergi kalau ditanya soal usia. Iya kan? Iya betul. Jadi waktu ketika remaja itu saya suka nulis buku nulis diary gitu ya. Jadi hampir setiap hari nulis buku harian tuh full dengan cerita keseharian pribadi gitu. Kemudian ternyata dari situ itu seperti bibit untuk kepingin masuk ke dunia jurnalistik. Ketika semester 5 apa 6 saya lupa, atau 7 ya. Semester 7 itu ada tawaran magang di Indonesian Daily News. Itu koran harian berbahasa Inggris. Jadi di situ magang selama 3 bulan, cukup melelahkan. Karena belum pernah masuk ke dunia jurnalistik, langsung terjun. Karena meskipun magang, posisi kita sama dengan wartawan yang lain. Tetap liputan hampir setiap hari. Zaman dulu kan nggak ada HP, nggak ada internet juga masih susah ya.
Jadi kita harus benar-benar cari info gimana. Oh kalau hari ini ada demo di mana, itu kita harus dengerin radio kadang-kadang. Itu ada info di sini. Kemudian ada penembakan di sini. Jadi kayak gitu itu kita harus benar-benar kreatif untuk mencari mengendus berita itu harus lebih kreatif daripada yang sekarang. Kalau sekarang kan kita cuma lihat di sosmed aja udah cukup ya. Maksudnya udah dapat info banyak. Kalau dulu kita harus benar-benar kreatif untuk itu. Habis di Indonesian Daily News tuh meskipun 3 bulan benar-benar menempa karena selain kita harus terjun ke lapangan, saya harus terjun ke lapangan untuk meliput meliput untuk berita harian itu yang terbit pada saat untuk hari itu juga. Kita juga nulisnya harus sebagai bahasa Inggris kan, karena kan medianya bahasa Inggris. Pengalaman yang paling menarik saat itu untuk seorang wartawan baru adalah meliput demo buruh. Jadi waktu itu demo buruh yang besar-besarannya ya, tahun berapa saya lupa itu. Hampir banyak buruh yang kayak jadi korban pemukulan gitu loh. Terus kemudian wartawan yang meliput waktu itu banyak laki-lakinya, yang perempuan cuma sedikit. Kebetulan saya waktu itu masuk juga di situ kan, ikut meliput dan hampir kena ini ya, kena pukul gitu kayak gitu, hampir jatuh dan sebagainya. Kemudian sorenya itu ada demo lanjutan. Saya mau terjun lagi untuk meliput, ternyata nggak dibolehin sama redaktur, jangan karena nanti itu pasti ada jatuh korban. Dan memang benar jatuh korban wartawan perempuan yang ya itu jadi korban di demo itu. Setelah di Indonesian Daily News langsung KKN. KKN, pulang dari KKN tiba-tiba ada temen untuk nawarin gabung di satu media. Medianya cukup kontroversial waktu itu, namanya sebutin nggak apa ya? Boleh, silakan. Kontroversial juga ya. Namanya Tabloid X-File. Itu tabloid hiburan, tapi benar-benar itu sesuatu yang untuk secara pribadi memang saya, waduh ini X-File banget ya. Itu menguak tentang sisi lain dari kehidupan selebriti, tapi selebriti yang kayak politik gitu, misalnya punya hubungan dengan wanita lain kayak gitu. Jadi kayak perselingkuhan dan sebagainya. Itu ini sih agak riskan untuk secara pribadi. Cuman waktu itu saya kebagian rubrik-rubrik yang luar negeri. Jadi nulis. Kebetulan untuk internet itu saya mulai internet banget waktu itu. Untuk zaman itu, di zaman orang susah internet, saya udah tahu banget gitu. Jadi rubrik-rubrik luar negeri saya yang pegang. Tapi di X-File tidak lama, cuma setahun. Setelah itu dapat tawaran untuk pindah ke tabloid Nurani. Nah di Nurani inilah saya yang sampai lama meniti dari awal jadi reporter, kemudian redaktur hingga sempat megang juga jadi pimpinan redaksi untuk second line-nya tabloid Nurani itu selama hampir 7 tahun. Kalau di Nurani grupnya sendiri sampai udah 17 tahun, lumayan lama ya. Wow, iya. Lama sekali. Setelah itu sekarang pindah di Nyata. Udah hampir 3 tahun lah di Nyata ini, tabloid Nyata ini. Ini juga segmennya juga hampir sama kayak Nurani, cuman ini lebih umum. Kalau Nurani itu tabloid muslim ya. Jadi meskipun muslim tapi kita lebih ke gaya hidup. Jadi gaya hidup muslim modern gitu. Jadi itu. Ketika di Nurani, bukan sebelum ya, ketika Nurani sempat juga diberi kepercayaan untuk terlibat untuk penerbitan majalah Healthy Life. Itu majalah kesehatan tapi di Jakarta waktu itu sempat sih 3 bulan di sana untuk sampai itu terbit gitu. Jadi kayak double-double gitu ya. Kayaknya seneng juga sih, energi terlalu banyak. Kalau dibiarkan kan nanti mubazir ya, dia harus benar-benar dimanfaatkan untuk itu. Iya. Ya benar. Nah rekan Unesa benar sekali pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh Mbak Ami ini sungguh luar biasa sekali ya dan sangat inspirasi sekali. Nah dari pengalaman-pengalaman tersebut tentunya ada kaitannya nggak Mbak dengan bidang keilmuan yang dulu Mbak ambil ketika sekarang terjun ke dunia jurnalistik? Iya. Saya sih merasa ada ya. Banyak orang sih ngerasa aku ini deh, dulu aku ambil jurusan ini, ternyata aku sekarang kerjanya di yang bukan jurusanku. Tapi bagi aku, kita kuliah di jurusan apapun, kemudian ketika kita kerja di
yang bukan itu sesuai dengan jurusannya, tapi sebenarnya itu ada dari kayak istilahnya kayak benang merahnya ya untuk itu berguna juga gitu loh di dunia jurnalistik juga. Aku kan ngambil jurusan bahasa Inggris, kebetulan pendidikan bahasa Inggris. Harusnya sih secara umum biasanya kalau lulus jadi guru kan, tapi ternyata aku terjunnya ke ke jurnalistik media. Itu bagian dari hobi aja, hobi nulis, kemudian dari hobi nulis itu kalau misalnya jurnalistik itu bahasa Inggris. Oke. Apalagi sekarang ya, kayak di tabloidnya itu banyak rubrik-rubrik yang itu harus melihat atau harus membaca media-media luar negeri. Kalau aku nggak bisa bahasa Inggris, itu bisa nggak ada manfaatnya gitu loh. Media-media luar negeri itu tuh aku tidak bisa aku baca. Maksudnya aku tidak bisa baca itu. Makanya itu ada manfaatnya banget kalau aku ngambil bahasa Inggris itu. Tidak harus jadi guru mungkin. Cuman aku bisa jadi guru dimanapun mungkin ya, tidak harus di sekolah. Oke, benar. Jadi tetap sharing ke orang lain, sharing ke misalnya kalau ada wartawan baru bisa sharing-sharing pemikiran. Karena bagi aku itu sama orang baru itu bukan junior, tapi mereka adalah partner yang bisa aku ajak sharing. Kadang-kadang aku belajar dari mereka juga belajar dari aku juga belajar dari mereka. Banyak hal yang misalnya aku sekarang aku ini udah kalau dari sebenarnya aku sudah bukan generasi anak muda itu, tapi aku merasa aku perlu tahu mereka tuh apa sih yang lagi ngehits sekarang itu. Akhirnya kan aku tahu kan bahasa-bahasa ngehits, kekinian, yang ngetrend, yang dan sebagainya itu. Kalau nggak ada mereka mungkin aku nggak tahu juga. Dan kalau dikaitkan juga tadi ya sama jurusanku yang dulu, banyak ya manfaatnya banyak sekali untuk kerjaku sekarang. Nah itu tidak harus kalau misalnya jurusan bahasa Inggris tidak harus jadi guru bahasa Inggris kan, tidak. Iya betul sekali. Tetap mungkin kita bisa ngambil dua-duanya ya. Kita bisa ngambil dua-duanya. Misalnya kita ini di media tapi juga bisa ngajar. Itu kalau boleh sih. Oke. Kalau perusahaan mengizinkan sih. Oke. Double seperti itu. Nah, kemudian nih Mbak Ami, apakah dengan hobi tersebut yang sebelumnya hobi menulis bisa menjadi latar belakang Mbak Ami dalam berkecimpung di dunia jurnalistik? Jangan dijawab dulu. Rekan Unesa, kita akan kembali masih di Ngopi. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi masih bersama dengan Yuris dan juga narasumber yang sangat menginspirasi sekali ini sampai belibet ya Pak ya dengan Mbak Ami di sini. Nah itu tadi saya menyambung kembali ya diskusi yang sebelumnya bahwa
apa sih sebenarnya latar belakang Mbak Ami untuk terjun di bidang jurnalistik? Apakah berdasarkan dari hobi Mbak Ami yang tadi disebutkan adalah suka menulis, atau ada hal lain nih yang bisa mendorong nih aku kayaknya di bidang jurnalistik deh, seperti itu? Kadang-kadang gini, kadang-kadang itu aku juga bingung, kok aku bisa ini ya, kok bisa terjebak dalam tanda petik, Oke. terjebak ke bidang jurnalistik ya. Karena kan memang dari awal, dari dulu ya, waktu kecil kita kan selalu ditanya tuh, cita-citanya apa? Cita-citaku itu dari awal, dari kecil sampai sekarang tidak pernah berubah. Apa itu? Cita-citaku ingin jadi guru. Oke. Sampai sekarang. Ini belum kesampaian ya. Cita-citanya itu. Tapi seiring waktu itu nggak pernah, ya itu belum tercapai gitu loh. Memang pernah sih sempat ada kesempatan ngajar ya di beberapa tempat. Waktu itu pernah ngajar di SMA Muhammadiyah 2, tapi itu semuanya posisinya hanya bukan bidang utama, maksudnya bukan pekerjaan utama. Oke. Artinya misalnya gini, ketika aku habis magang itu, kemudian aku dapat tawaran di jurnalistik, kan otomatis sudah terjun nih. Oke. Tiba-tiba ada yang nawarin, Mbak Ami mau ngajar di sini nggak? Oke mau. Oke mau, kemudian aku ngajar. Cuman itu kayak sampingan gitu loh. Yang ternyata aku tulis di bukuku dulu bahwa aku cita-citanya menjadi guru, itu ternyata saat ini bukan menjadi istilahnya kayak pekerjaan utama, tapi itu kayak pekerjaan sampingan. Tapi yang sebelumnya hobi, justru menjadi pekerjaan utamaku sekarang. Jadi kayak gitu. Kenapa kok bisa terjebak ya? Mungkin karena enjoy ya. Enjoy di jurnalistik. Ketika kita ketemu orang, itu kita kan selalu pengen tahu, kok bisa kamu keren gitu sih? Gitu kan gitu. Itu sebenarnya apa ya? Secara tidak langsung kita itu sudah seperti termindset seperti itu enggak? Berreportase loh. Mereportase, maksudnya untuk ingin tahu kan, karena rasa ingin tahu itu kita seperti secara tidak langsung untuk sudah melakukan unsur jurnalistik. Misalnya, kok kamu keren gitu sih, wawancaranya kan nggak harus mengapa Anda bisa keren, kan nggak kayak gitu kan? Tapi kok kamu bisa keren gitu, itu pakai baju apa? Kok bisa kamu kesana, kamu pakai apa? Jadi kayak gitu. Jadi kita itu kalau menurut aku ya, karena kerjaanku di bidang media yang hubungannya dengan gaya hidup, jadi gayanya untuk bertanyanya seperti itu, tidak harus formal yang gimana gitu, itu enggak. Itu sebenarnya kebiasaan dari lama. Sebelum menjadi jurnalis sudah kebiasaannya gitu. Rasa ingin tahunya tinggi. Tiba-tiba kemudian masuk ke jurnalistik seperti tersalurkan gitu loh. Tersalurkan keingintahuan kita. Yang dulu nggak ngerti jadi ngerti. Kemudian ketika ketemu narasumber, kadang-kadang kita itu merasa mungkin kalau bukan jurnalis itu kita kan ngerasa, aduh iya Pak, maaf Pak. Tapi kalau kita sudah jadi jurnalis, kita tuh merasa satu level. Jadi satu level ketika bertanya nggak ada batas untuk harus malu atau harus, karena justru kita harus bisa menggali. Kok bisa kamu gitu? Kok bisa kayak gitu? Kayak gitu. Jadi rasa ingin tahu kita harus lebih, dan itu benar-benar bikin asik gitu kan. Kalau nggak asik kan nggak mungkin dilakukan. Benar. Kan bisa dibayangkan kan, ritme kerja jurnalis itu kan bukan sejam, 2 jam, 8 jam, tapi 24 jam. Meskipun dia di rumah, dia harus tetap melek berita ya, harus tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita itu kan. Karena kita nanti mikirnya, ini bagus ditulis nih. Kalau jurnalis tuh biasanya ngelihat sesuatu itu, kayaknya itu bagus ditulis, kayaknya itu bagus untuk ditanyain gitu kan. Nah itu mungkin yang bikin asik dan bikin saya terjebak di situ. Mungkin itu ya, sampai sekarang itu kayaknya seru-seru aja sih. Deadline sampai malam dan sebagainya itu enjoy aja ya. Enjoy untuk menjalaninya gitu ya Mbak. Dan sekarang berkarir di bidang jurnalistik bisa jadi potensi yang bisa dibilang salah satu yang menghasilkan juga ya Mbak ya. Oh itu tentu ya pastinya. Tapi ada yang bicara ya, kalau ingin kaya jangan jadi wartawan. Tapi sebenarnya salah besar ya. Itu sebenarnya banyak omongan kayak gitu, kalau ingin kaya jangan jadi wartawan. Dan itu menurut aku betul juga sih. Kalau ingin kaya jadilah pengusaha ya. Iya. Pengusaha koran. Nah itu pengusaha koran ya. Pengusaha koran. Pengusaha media, nah itu bagus itu. Nah kemudian dari segi lambat laun kan dari beberapa tahun menjalankan
karirnya di bidang jurnalistik tentunya pasti ada suka dan duka ya Mbak ya yang dijalani ketika mungkin pertama kali magang di IDN kemudian meneruskan berkarir di jurnalis tabloid Nurani kemudian sekarang di Nyata itu Suka bagaimana ya? Dukanya itu kalau kita nggak bisa nulis dengan bagus ya. Itu tuh kalau jurnalis ya. Dukanya itu kalau kita itu nggak bisa nulis dengan bagus itu kita merasa gagal. Oke. Kalau nggak bisa wawancara, maksudnya nggak bisa nembus ke narasumber, itu memang kekecewaan yang mendalam juga. Tapi kekecewaan yang paling dalam itu kalau kita udah wawancara, ternyata kita nulisnya nggak bagus. Itu seperti merasa paling sangat bodoh gitu loh. Itu merasa gagal kalau di situ itu. Kok ternyata eksekusinya seperti ini ya. Itu yang menyedihkan untuk kalau menurut saya sih itu. Itu dukanya itu. Kalau selama proses ketika di lapangan dan sebagainya itu tuh menurut aku proses aja ya. Karena kalau di media itu misalnya ada yang kita ditugasin gitu, kamu wawancara ini ya, terus kemudian ternyata nggak dapat, besoknya ditanya lagi, kok nggak dapat? Iya, gimana? Ya udah cari sampai dapat, jadi gitu. Kalau di media itu kan gitu, kalau di dunia jurnalistik itu nggak ada yang nggak bisa, harus bisa. Gitu. Oke. Ya cari sampai dapat, sampai kapan? Ya sampai kamu dapat. Jadi hitungannya itu bukan berapa lama atau berapa hari atau berapa kali, tapi hitungannya itu selesai dan tidak selesai kan. Okay. Jadi, makanya ada namanya kalau di jurnalistik itu kan istilah yang paling populer itu adalah deadline itu kan. Nah itu harus sesuai deadline-nya. Meskipun kamu sakit dan sebagainya, ini meskipun kamu nggak ada atau tidak ada, ini namanya media harus terbit. Gitu. Media harus terbit, berita ini harus ada. Gimana caranya? Ya harus dengan berbagai cara gitu. Jadi itu ini sukanya apa ya? Sukanya itu tadi kita banyak link ya, ketemu orang banyak, link jadi banyak kenalan. Kalau di Islam itu kan perbanyak silaturahim kan, itu kan nanti perbanyak rezeki. Nah itu salah satunya itu. Salah satu sukanya dalam dunia jurnalistik itu banyak kenalan, banyak teman, banyak relasi juga ya, di luar relasi. Kemudian ketemu kayak narasumber itu bukan seperti kita ketemu idola gitu, bukan, tapi ketemu kayak partner untuk aku tanya nih, bukan partner untuk aduh kamu idola aku, kayak misalkan kan sekarang kan kayak drakor gitu ya, anak-anak K-pop itu kan kalau ketemu idola gimana gitu. Tapi kalau jurnalis ketemu idola, ketemu misalnya kayak idolanya dia bintang K-pop, dia tuh bukan untuk kamu, bukan kayak gitu, tapi dia kan aku mau nanya dia kok bisa sih gitu. Kan istilahnya sekarang anak yang suka drakor itu kan aduh parah banget kan fanatiknya kan luar biasa idolanya kayak gitu ya Mbak ya. Makanya kita harus kalau yang jurnal kebetulan aku ada teman juga yang dia anak K-pop, maksudnya anak yang suka drakor dan sebagainya itu, tapi dia juga jurnalis, jadinya dia menyalurkan hal itu di pekerjaannya. Kalau udah ketemu itu aku mau nanya ini, penasaran kok bisa gini, kok bisa kayak gitu. Nah itu tuh diambil sisi positifnya. Jadi itu sih. Oke. Nah banyak banget deh. Tentunya sangat-sangat apa ya Mbak ya, bisa menjadi pelajaran hidup tersendiri ya dari suka dan duka yang dilewati seperti itu. Nah kemudian nih Mbak, tadi sudah disebutkan bahwa dukanya itu ketika seorang jurnalis gagal, tidak bisa menghasilkan tulisan yang baik ataupun bagus seperti itu. Nah, bagi rekan UNESA yang mungkin sekarang berkecimpung di dunia pers kampus mungkin ya, sebagai reporter, sebagai jurnalis yang mengharuskan untuk menulis berita dengan sebaik mungkin, ketika menghadapi keadaan seperti itu, ada nggak solusinya dari Mbak untuk bisa disampaikan ke rekan UNESA? Menurut aku tuh penulis yang baik adalah pembaca yang baik ya. Jadi solusinya ya emang banyak baca, kemudian banyak berlatih. Ikut pelatihan boleh lah, tapi kalau kamu cuma ikut pelatihan tapi nggak kamu terapkan juga percuma. Apalagi sekarang kan medianya banyak. Belajar menulis itu tidak hanya lewat
pelatihan atau baca buku dan sebagainya. Tapi di media sosial tuh bisa juga dipakai untuk sarana loh. Oke. Kalau aku lihat tuh di media sosial anak-anak milenial sekarang ya, anak-anak muda sekarang tuh kalau bikin status tuh keren-keren banget. Nulisnya tuh bagus-bagus banget. Kok bisa ya mereka nulisnya bagus banget gitu ya? Itu sebenarnya kalau misalnya dia mau lebih kreatif, itu nulis statusnya tuh dibikin kayak dia nulis berita. Oke. Cuman gaya nulisnya tetap itu apa ya? Lebih populer. Kalau misalnya kan ini hubungannya sama media aku itu kan media gaya hidup ya. Jadi otomatis nulisnya harus lebih populer, tidak ilmiah, bukan tulisan ilmiah. Kan tahu kan ya bedanya nulis untuk media sama nulis untuk jurnal ataupun skripsi ataupun tesis kan ada bedanya. Nah itu kalau dia mau itu ditekunin jadi di status itu ya. Kalau bikin status kan panjang-panjang kadang mereka. Karena seru-seru bahasanya kadang-kadang kok bisa sih mereka itu nulis kayak gini ya. Kadang mikir. Tapi ketika dia ditantang di media, di pekerjaan, kadang-kadang anak seperti itu tuh nggak bisa. Itu mungkin karena dia sudah mindset-nya udah ini sulit. Nah itu. Kalau kita mindset-nya nggak bisa atau sulit itu ya jadinya nanti sulit beneran. Tapi intinya harus banyak baca, banyak berlatih nulis, banyak banyak baca itu pertama, baca media boleh lah, baca online boleh, tapi jangan jadikan rujukan. Karena menurut aku media online yang sekarang itu tulisannya tidak banyak yang nggak bagus gitu loh. Tulisannya kadang-kadang judulnya itu wow gitu, tapi dalamnya nggak ada ya kan? Cuman jual judul aja kan. Justru kita itu kalau untuk cari beritanya ya oke lah kita baca media online dan sebagainya, media cetak itu masih oke karena masih menerapkan jurnalistiknya dengan bagus. Tapi baca bacaan yang kamu suka. Misalnya kalau aku kan suka baca novel. Itu kalau kita suka baca novelnya juga novel atau cerita pendek dan sebagainya atau artikel atau apapun itu mempengaruhi tulisan kita. Nanti tulisan kita kayak apa sih? Itu dari bacaan kita. Kalau kita bacanya yang serius ya mungkin tulisannya jadi serius juga. Kebetulan kan aku sukanya yang kayak sastra gitu, jadi kayak sastra atau novel-novel dan sebagainya. Itu mempengaruhi penulisan kita. Jadi itu sih. Nah memang sangat-sangat bisa dibilang bisa jadi problem juga ya Mbak kalau misalnya seorang jurnalis tidak bisa mengontrol dirinya untuk melewati masalah tersebut tanpa solusi gitu. Memang hampir menurut aku tidak hanya jurnalis ya, semua orang itu pasti ada titik tertentu untuk stuck. Ini aku bingung kan, ya kan? Nggak hanya itu, bahkan kita ngerjain skripsi atau tesis aja kan kadang-kadang langsung berhenti di jalan kan, nggak bisa nerusin kan. Begitu juga dengan kami di jurnalistik juga kayak gitu. Kadang-kadang kemudian kalau udah stuck gitu, ya udah berhenti. Kalau orang laki-laki itu biasanya aku turun dulu merokok dulu misalnya kayak gitu. Kalau aku sih biasanya turun dulu makan keluar, cari makan di luar meskipun pandemi udah makan di luar aja. Itu sebenarnya makan di luar itu ketika berjalan itu kayak kayak refreshing untuk diri kita sendiri. Tadi tuh bingung kan. Jadi biasanya kalau di kami itu ada treatment seperti ini. Jadi naskah kebetulan kan aku posisinya sudah redaktur atau editor. Jadi naskah yang udah masuk dari wartawan kita edit. Kita lihat, kita edit apakah naskah itu layak untuk dimuat atau enggak. Kemudian kita edit, perbaiki sebagus mungkin. Nah itu setelah kita ngedit, habis kita baca, kita edit, kita biarkan dulu, kita keluar dulu itu untuk ya ngambil cari angin lah istilah kayak gitu. Kemudian kita baca lagi, itu untuk memastikan kadang-kadang kita sudah mengeditnya bagus, kemudian kita baca lagi itu kadang loh kok nggak bagus ya ternyata ya. Nah itu untuk kita memperbaikinya lagi, mungkin angle-nya kita ganti lagi juga bisa lah. Ya harus ada refresh-nya lagi. Baca sesuatu, baca novel atau baca yang kita sukai. Lakukan sesuatu yang kita sukai. Misalnya olahraga dulu sebentar, kemudian ini lagi. Atau ya buka jendela, lihat pemandangan dulu. Itu bagian dari ini merelaksasi pikiran kita. Habis kita stuck di depan komputer ya, depan laptop atau itu kita bingung, waduh ini terusannya susah juga ya. Ya udah kita keluar dulu, kemudian ini lagi.
lanjutin lagi. Kita buat diskusi juga bisa, diskusi dengan orang lain. Itu bagian dari trik-trik yang mudah sih. Trik-trik yang mudah sih. Nanti detailnya kita bisa ngobrol lebih lanjut. Oke. Ya benar sekali rekan UNESA. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan Mbak Ami, masih di Ngobrol Inspirasi. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi. Kita kembali lagi berdiskusi dengan alumni UNESA yang sekarang sangat melalang buana di dunia jurnalistik. Nah, ini Mbak Ami, saya mau tanya lagi nih mengenai bagaimana sih sebenarnya Mbak Ami menyikapi tentang profesi jurnalistik di masa sekarang, masa kini gitu, dibandingkan dengan masa-masa yang sebelumnya. Kalau sekarang tuh untuk jadi jurnalis tuh kayaknya gampang ya. Oke. Gimana Gimana itu itu, Mbak? gampang. Cuman jurnalis yang seperti apa? Gitu. Jadi itu apa ya? Terutama anak muda nih. Kebanyakan anak muda itu tidak kayak dulu. Jadi dia itu hanya kayak jadi apa ya? Jadi lompatan aja gitu loh kadang-kadang jurnalis itu. Banyak banget anak muda itu yang dia terjun ke jurnalistik, kemudian nggak betah ya udah keluar gitu aja. Dia nggak berusaha untuk nyari tahu kenapa ya kok aku selalu gagal, misalnya aku selalu gagal untuk meliput berita atau menulis berita dan sebagainya. Itu tidak segigih dulu, tidak segigih jurnalis dulu. Apalagi media informasi sekarang luar biasa, kayak internet itu kadang-kadang itu kalau lihat media online itu kan banyak copy paste-nya antara satu dan yang lainnya. Nah itu tuh kalau jurnalisnya tidak pinter, dia akan cari jalan pintas seperti itu. Hanya copy paste aja. Kalau nggak gitu nanya teman gimana, ya udah. Fotonya kan hampir semua media online kan sama kan sekarang itu. Nah itu yang disayangkan gitu loh. Tapi jurnalis-jurnalis yang bagus juga masih banyak. Terutama yang di media cetak ya. Media cetak itu karena kan karena dia media cetak, dia berusaha untuk yang jangan sampai salah, jangan sampai ini, karena kan tidak mungkin diperbaiki kalau media cetak. Kalau online kan masih bisa diperbaiki. Langsung misalnya salah itu udah langsung bisa diedit gitu lagi. Ya. Kayak gitu. Nah ini makanya jurnalis sekarang tuh harus jangan asal kepingin terjun biar keren gitu. Maksudnya kadang-kadang kan memang jurnalis itu memang profesi yang keren lah istilahnya gitu. Profesi yang keren meskipun duitnya nggak banyak ya. Tapi itu profesi keren, kamu jadi apa? Aduh wartawan dulu keren banget ya kayak gitu. Meliput berita, ketemu orang dan sebagainya. Tapi itu nggak akan keren kalau dia tidak ngimbanginya dengan
banyak nulis, banyak baca, banyak ketemu orang kayak gitu sih. Jadi jangan asal nerima berita yang ada kemudian ditulis dan sebagainya. Jadi harus terus berkala ya Mbak untuk meningkatkan kemampuan diri, potensi diri seperti itu ya Mbak untuk menghasilkan benar-benar. Saya aja masih belajar sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Jadi apalagi di tempat saya bekerja itu kontrolnya luar biasa ya. Kontrolnya luar biasa, bahkan dari pimpinannya sendiri itu melihat langsung per kalimat ya. Kita ngeceknya sampai berkalimat. Ini kok bisa kayak gini, kenapa? Jadi itu tuh benar-benar akurasinya, itu menarik tidaknya itu semuanya diperhatikan. Jangan sampai yang kita jual dan berita ini itu hanya sekedar tulisan untuk dinikmati aja, tapi harus bernilai edukatif. Meskipun media hiburan atau media gaya hidup itu harus bernilai edukatif. Tidak sekedar ya, kalau istilahnya sekarang kan kayak gosip-gosip, itu nggak sekedar kayak gitu. Meskipun narasumbernya adalah selebriti atau artis, tapi itu berita yang dikeluarkan harus ada manfaatnya untuk masyarakat luas. Gitu. Apakah itu bisa dibilang profesionalisme seorang jurnalis juga Mbak untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu dan bermanfaat gitu? Ya memang kita harus profesional. Ya itu sih, harus profesional di segala hal, nggak hanya jurnalistik aja sih, segala hal harus profesional. Nah sekarang di pekerjaannya Mbak Ami di nyata itu apa sih tantangan terberatnya? Tantangannya apa ya? Sama lah di mana-mana tantangannya. Nggak boleh buka dapur ya. Atau tantangan Mbak sebagai menghadapi apa ya, misalnya berita-berita atau apa gitu untuk menghasilkan karya-karya atau bagaimana? Sebenarnya sama ya, tantangan di media itu ya harus dapat berita, harus mengikuti deadline. Apalagi sekarang kan udah nggak ada ini ya, nggak ada perbedaan, maksudnya perempuan, laki sama perempuan harus gimana itu. Sama aja kalau di jurnalistik itu, kamu laki atau perempuan ya kamu tetap harus ikut deadline. Deadline-nya kalau sampai malam gimana? Ya kamu harus tetap ikut. Kalau sampai pagi ya kamu tetap harus ikut. Jadi nggak ada perbedaan kamu udah menikah atau enggak, atau belum, atau kamu masih muda atau sudah tua, kemudian laki atau perempuan, sama aja. Karena kamu harus tetap mengikuti rule yang ada. Misalnya harus ini deadline-nya sampai pagi, ya udah sampai pagi, sampai selesai. Kemudian harus dapat dan nulisnya harus bagus, dan itu memang sudah tuntutannya sih. Jadi kayak gitu. Saya sih sudah terbiasa ya, kebetulan udah terbiasa untuk, tapi itu jadi kutukan ya. Jadi gimana itu, Mbak? Karena terbiasa untuk deadline sampai pagi, akhirnya keterusan sampai sekarang nggak bisa tidur. Tidurnya selalu malam. Selalu kena insomnia. Kadang-kadang kalau mau tidur tuh, aduh kok masih mikir naskah gitu kan ya. Bayangin mau tidur mikir naskah, besok enaknya nulis apa ya, kayak gitu. Itu sudah feeling aja gitu, sudah muncul aja di kayak kebiasaan aja, sudah bukan sesuatu yang wow gitu, bukan. Karena sudah istilah kayak mendarah daging kayak gitu ya. Itu udah muncul aja. Bahkan kalau pas liburan, bedanya jurnalis ya. Kalau pas liburan tuh lihat sesuatu yang bagus itu aku foto nanti aku tulis dijadikan gitu ya. Nanti aku tulis kok bisa sih bagus itu ya. Jadi kayak gitu. Ketemu orang gitu ya. Ternyata orangnya itu menarik gitu. Tiba-tiba terlintas aja, ini kalau aku tulis kayaknya bagus nih, dan pasti banyak orang suka. Jadi kayak gitu. Jadi itulah bedanya mungkin jurnalis sama yang lain. Jadi melihat segala sesuatu itu bisa dijadikan atau dituangkan ke dalam bentuk tulisan gitu ya Mbak ya? Harusnya sih gitu, kalau jurnalis yang betul itu kayak gitu. Oke. Kadang-kadang ada yang nanya juga nih kayak gini, Mbak, kalau aku ketemu narasumber gitu ya, orang penting, aku harus ngomong apa? Nah itu, itu ada teorinya sudah, istilahnya kayak kalau wawancara sama ini, kalau ketemu pas mendadak istilahnya kayak itu, ada apa yang harus ditanyakan dan sebagainya, itu sudah ada teorinya sih. Nah, itu nanti bisa pelatihan jurnalistik sendiri. Oke. Nah kemudian sebagai alumni Universitas Negeri Surabaya, apa sih harapan kedepannya yang ingin Mbak sampaikan juga kepada rekan UNESA tentunya, mungkin yang ingin mengikuti jejak dari Mbak di bidang
jurnalistik atau ingin berkarir di dunia jurnalistik? UNESA semakin baik ya, Heeh. semakin keren. Oke, alhamdulillah. Udah dulu saya kan masih kampusnya masih di Ketintang. Ketintang itu ya juga keren juga sih. Tapi sekarang kan kampusnya udah di Lidah. Jadi ketahuan usianya ya. Jadi sekarang kan di Lidah dan sudah kampusnya udah bagus dan sebagainya. Otomatis kualitas mahasiswanya juga harus bagus, kreativitas juga harus bagus. Dan untuk terjun ke dunia jurnalistik itu juga kesempatannya sangat luas, apalagi sekarang medianya banyak di UNESA ya. Ada Radio UNESA, ada majalah juga kan ya. Iya, betul. Dan itu manfaatkan sebaik mungkin menurut aku. Dan meskipun sekarang ada online dan sebagainya, justru ada online tuh sekarang kan ada webinar ya, meskipun pandemi ini, itu ikuti terus, meskipun pelatihan jurnalistik tapi online kayak gitu, itu ikuti deh. Aku aja yang kayak gini masih suka loh, webinar tuh hampir semua webinar tuh aku ikutin, setiap hari tuh aku ikut. Karena kenapa? Itu bagian dari untuk kita ini loh, memperkaya. Kadang-kadang kita kan lagi stuck, aduh aku kayaknya bosen dan sebagainya. Udah letakkan semua kerjaan, kita ikut acara-acara kayak gitu. Itu meskipun acara itu tidak ada hubungannya sama kerjaan kita, itu memperkaya. Nanti ketika kita ikut webinar atau pelatihan ataupun menghadiri acara ataupun kita melihat pagelaran tari dan sebagainya, itu muncul seketika loh. Aduh, kayaknya aku mau nulis ini deh, menarik. Itu seperti muncul dengan sendirinya ketika di kerjaan kita. Untuk nulis apa kayak gitu. Nah, itu teman-teman yang pengen jadi jurnalis, ya udah mulailah menulis dari sekarang. Mulai membaca, melihat, menulis dari sekarang. Nulis apa? Apapun yang ada di sekitar kamu. Sebenarnya gampang banget kok. 5W1H aja kan udah tahu kan ya. Semuanya kan pasti tahu 5W1H itu apa. Kemudian kadang, Mbak, nulisnya apa ya? Aku nulis pertama kali apa ya? Bingung. Ya udah tulis aja, kamu mau nulis apa? Aku mau nulis itu kadang-kadang itu kita muncul dengan sendirinya. Mengalir dengan sendirinya. Kita kan kadang kalau ditanya, kamu mau makan apa? Bingung kan? Tapi kalau kita disodorin menu gitu, kan, kita akan jadi, oh ya ini. Nah itu kita bisa bikin list, aku mau nulis apa ya? Aku mau nulis ini. Nanti kita muncul sendiri. Kemudian perkaya dengan banyak baca tentang apa yang akan kita tulis. Jadi itu bisa membuat kita lebih gampang untuk aku mau memulai karirku di jurnalistik deh. Dengan apa? Ya nulislah dari awal. Karena jurnalistik meskipun tidak hanya menulis tapi juga kayak TV ya, kayak misalnya TV dan sebagainya. Tapi menulis itu tetap nomor 1. Kalau kamu jurnalis tidak bisa nulis, meskipun kamu bisa reportase di reportase yang bagus, tapi kalau kamu nggak nulis, itu kayaknya bukan jurnalis deh. Kurang afdol gitu ya Mbak. Iya. Dikatakan sebagai seorang profesional jurnalistik gitu. Ya, mungkin dia jadi ini ya, reporter aja ya, bukan jurnalis ya kali ya. Jadi itu. Nah rekan UNESA, begitulah perbincangan atau diskusi mengenai ngobrol inspirasi bersama dengan Mbak Ami Haris, yang tentunya bisa memberikan motivasi kepada rekan UNESA yang ingin meneruskan jenjang ataupun berkarir di bidang jurnalistik. Sudah banyak tips dan trik yang sudah disampaikan oleh Mbak Ami. Tentunya rekan UNESA bisa menyaksikannya di kanal YouTube kami di Radio UNESA dan di sosial media kami di Radio UNESA. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Ami atas terima kasih udah diundang. Atas perbincangan yang inspirasi sekali ya menurut saya sendiri. Saya ini bisa jadi kayak ngobrol aja ya. Ngerumpi ya. Karena kita ngerumpi cewek-cewek gitu ya. Ngerumpi jurnalistik benar. Iya, ya, tapi jurnalistik. Benar sekali, ngerumpi yang bermanfaat juga rekan UNESA. Saya Yuris Prastica pamit undur diri dan sampai jumpa di ngobrol inspirasi selanjutnya.